Di dalam mimpi itu, Okiku memintanya buat terus memotong rambutnya secara rutin. Halo guys, balik lagi ke channel ini, channel yang bikin kalian merinding dan takut. Guys, malam ini gua mau cerita tentang sebuah boneka yang unik. Yang katanya boneka ini punya rambut asli manusia dan sejak tahun 1938 rambutnya nggak berhenti tumbuh. Udah dipotong berkali-kali sama biksu yang rawat dia, tapi tetap aja tumbuh secara berlahan dan semakin panjang. Serem nggak tuh bonekanya? Makanya sama biksu terus dipotong rambutnya. Kalau nggak dipotong nanti jadi gondes. Apa tuh gondes? Gondrong deso. Asik nggak tuh? Dan sampai sekarang boneka ini masih disimpan di sebuah kuil di Hokkaido. Dan orang-orang datang dari seluruh Jepang buat lihat dia langsung. Tapi nggak ada yang boleh motret. Dan nggak ada yang berani megang boneka ini. Karena katanya di dalam boneka itu ada jiwa seorang anak kecil yang nggak pernah pergi. Serem nggak tuh? Bayangin ada sebuah boneka, rambutnya tumbuh sendiri, dan katanya di dalamnya ada roh atau jiwa anak kecil. Nah, nama boneka itu Okiku Ningyo. Dan ini bukan cuma cerita hantu, ini cerita tentang kehilangan, tentang cinta seseorang kakak ke adiknya, dan tentang gimana sebuah benda mati bisa jadi tempat orang menaruh kesedihan yang nggak pernah selesai. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya yang bakal bikin kalian merinding dan takut. Pada tahun 1918, Jepang waktu itu masih di era Taisho, yaitu periode transisi antara Jepang tradisional dan Jepang modern yang baru mulai mengenal budaya barat. Di Hokkaido ada sebuah pameran lokal dan di sanalah seorang remaja laki-laki yang berusia 17 tahun namanya Eikichi Suzuki lagi jalan-jalan sambil mikirin hadiah buat adik perempuannya. Adiknya ini namanya Kikuko, umurnya baru 3 tahun. Dan di salah satu stand pameran, Eikichi nemuin sebuah boneka tipe Ichimatsu. Boneka tradisional Jepang yang biasa dibuat dari kayu dan dilapisi pasta khusus dengan rambut-rambut model okapa, poni rata, dan potongan sebahu. Dia beli boneka itu dan dikasihin ke Kikuko, adiknya. Dan si Kikuko lihat boneka itu langsung jatuh cinta dan seneng banget sama boneka itu. Nah, boneka itu langsung dia kasih nama dengan nama Okiku. Sama kayak namanya sendiri, cuma versi panggilannya. Jadi saking senengnya si Kikuko ini langsung dikasih nama nih boneka itu dengan nama panggilan dia sendiri. Saking, first impression lah, pertama kali ngeliat dia tuh kayak, cintanya sama boneka ini gitu. Namanya anak kecil ya guys. Terus dari situ Okiku jadi bagian dari hidupnya Kikuko. Saking sayangnya sama boneka itu, dia bawa boneka itu ke mana-mana. Tidur sama boneka itu setiap malam. Nah, buat Kikuko, boneka Okiku bukan cuma mainan, tapi dia itu temen, kayak udah dianggap temen, udah kayak saudara kecilnya sendiri yang selalu ada di samping dia. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu nggak lama guys. Januari tahun berikutnya, pada tahun 1919, Kikuko mendadak sakit demam tinggi. Di masa itu, fasilitas medis di Hokkaido masih sangat terbatas. Apalagi buat anak kecil yang daya tahan tubuhnya ini masih rentan lah ya, kayak belum kuat gitu. Dan akhirnya Kikuko meninggal dunia di usianya yang ketiga tahun. Dan di Jepang ini ada tradisi kalau seorang meninggal, terutama anak kecil, barang kesayangannya ini biasanya dikuburkan bareng dia di peti matinya. Supaya dia nggak sendirian di alam sana katanya. Tapi
Keluarga Suzuki ini entah karena terlalu shock ya meninggalnya Kikuko ini, jadi belum sempat mikir jernih. Mereka ini lupa nyertain boneka Okiku ke dalam petinya Kikuko. Dan akhirnya boneka itu ditaruh di altar keluarga ya, tempat persembahan gitu. Jadi boneka itu tuh ditaruh di situ guys, sebagai bentuk peringatan buat Kikuko. Dan setiap hari keluarganya berdoa di depan altar itu. Dan boneka Okiku dengan model rambut Okapa yang rata sebahu berdiri di sana, diam dan menatap ke arah mereka yang sedang berdoa. Terus sampai suatu hari ada yang kelihatan aneh. Rambut boneka itu lebih panjang dari biasanya. Aneh nggak sih, boneka mati tiba-tiba kan kok rambutnya bisa lebih panjang dari yang kemarin. Pasti bakal ngeh lah orang-orang ini, orang tiap hari berdoa di altar itu. Awalnya mereka pikir itu cuma perasaan aja, tapi minggu demi minggu, bulan demi bulan, rambut itu makin jelas memanjang. Dari potongan sebahu yang rata jadi makin turun, memanjang gitu. Dan keluarga Suzuki ini percaya, mereka yakin ini bukan sebuah kebetulan aja. Mereka percaya jiwa Kikuko ini nggak tenang. Dan karena boneka itu adalah benda yang paling dia sayang seumur hidupnya, jiwanya ini masuk ke situ dan tinggal di situ. Kondisi ini sebenarnya nyambung sama konsep lama dalam budaya Jepang, namanya suku mogami. Kepercayaan yang kalau benda yang udah berumur lama atau benda yang dicintai dengan sangat dalam bisa punya jiwa sendiri. Dan kalau benda itu dirawat dengan kasih sayang, jiwanya dipercaya jadi jiwa yang baik, bukan jahat. Buat keluarga Suzuki, Okiku ini bukan boneka yang menakutkan. Okiku adalah Kikuko yang masih ada, masih deket sama mereka lewat rambut yang terus tumbuh. Sebagai respon, mereka mulai rutin memotong rambut boneka itu setiap bulan, seperti ngerawat rambut anaknya yang masih hidup. Dan boneka itu tinggal di rumah keluarga Suzuki selama kurang lebih 20 tahun. Pada tahun 1938, keluarga Suzuki ini harus pindah dari Hokkaido. Ada yang nyebut mereka pindah ke Sakhalin, wilayah yang waktu itu masih dikuasai Jepang sebelum Perang Dunia Kedua. Masalahnya, gimana sama boneka Okikunya? Mereka mikir panjang di sini. Boneka itu udah jadi bagian dari Kikuko. Tapi mereka juga percaya jiwa Kikuko itu terikat sama Hokkaido, tempat dia lahir, tumbuh, dan meninggal. Kalau boneka itu dibawa pergi, apa jiwanya bakal ikut? Atau malah jadi nggak tenang karena dipisahin dari tanah kelahirannya. Nah, itu yang dipikirin sama keluarga Suzuki. Akhirnya, mereka mengambil keputusan yang berat. Boneka itu dititipkan ke sebuah kuil bernama Manenji di kota Iwamizawa, Hokkaido. Para biksu di sana setuju buat ngerawat boneka itu. Dan gak lama setelah itu, mereka juga mulai notice hal yang sama kayak keluarga Suzuki dulu. Ternyata rambut boneka itu masih terus tumbuh. Bahkan di awal masa tinggalnya di kuil, rambutnya tumbuh dengan cepat dan drastis sampai sekitar 25 cm. Para biksu ini yang awalnya cuma dengar cerita dari keluarga Suzuki, sekarang nyaksiin sendiri apa yang mereka ceritain, dan sekarang mereka ini percaya. Terus para biksu ini mulai rutin memotong rambut boneka itu juga. Dan menurut cerita yang berkembang, salah satu biksu bahkan pernah bermimpi. Di dalam mimpi itu, Okiku memintanya buat terus memotong rambutnya secara rutin. Boneka itu akhirnya menetap di Menenji sejak saat itu. Dan dia masih di sana sampai saat ini. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, ada cerita yang menarik nih. Keluarga Suzuki atau keturunan mereka
Konon balik lagi ke Menenji buat ikut upacara peringatan. Dan waktu mereka lihat boneka Okiku lagi, rambutnya udah jauh lebih panjang dari terakhir kali mereka lihat. Sejak saat itulah mereka memutuskan buat biarin Okiku tinggal permainin di kuil itu. Dan jadi bagian dari upacara peringatan yang terus dilakukan bukan cuma sekali, tapi berkelanjutan. Dan sampai sekarang Menenji jadi tempat ziarah. Orang-orang ini datang dari berbagai daerah, bukan cuma buat penasaran doang, tapi juga buat berdoa. Boneka Okiku disimpan dalam kotak kaca khusus dengan rambut hitam panjangnya yang konon udah nyampe ke lutut. Tapi ada satu peraturan ketat di sana. Nggak ada yang boleh memotret boneka ini. Nah, itu tadi guys cerita dari kisah boneka Okiku yang tadinya hanya sebuah hadiah kecil dari seorang kakak sampai jadi boneka yang terkenal di seluruh Jepang karena rambutnya yang terus memanjang. Unik sih ini emang. Ya boneka kan benda mati, tiba-tiba rambutnya ini terus memanjangnya bener-bener unik lah, kayak fenomena alam mungkin ya. Menurut lo gimana guys? Kalau lo ada di posisi keluarga Suzuki waktu itu, lo bakal nitipin boneka itu ke kuil atau bawa pulang aja? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.